Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa di rumah, kali ini saya Irfan Ain Rafiq sebagai host di acara ngaji online bareng Kiai di Ramadan yang ke-13 dengan tema keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Para pemirsa di rumah, kali ini saya bersama Ustadz Zainul Mustafa MPD selaku Wakil Ketua PCNU Lumajang akan menemani pemirsa di rumah selama 1 jam ke depan. Tentunya di acara ngaji online bareng Kiai. Sebelum dimulai, jangan lupa bahwa di akhir acara akan ada sebuah kuis yang mana ada hadiah berupa pulsa 25.000 untuk 2 orang pemendang. Tetap stay tune di acara ngaji online bareng Kiai. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Zainul Mustafa, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Tidak enak ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Mustafa. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya. Untuk puasanya bagaimana Ustadz? Lancar Ustadz? Alhamdulillah sangat lancar, ini sudah hari ke-13. Sudah hari ke-13. Untuk mungkin urusan di rumah, pekerjaan, alhamdulillah tetap lancar ya Ustadz. Alhamdulillah semuanya lancar. Oke Ustadz, pada kali ini Ustadz Zainul Mustafa yang akrab dipanggil Ustadz Mustafa akan menerangkan tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Mungkin ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita masuk kepada 13 hari di bulan suci Ramadan, sebuah bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita patut bersyukur diberi umur pada tahun ini, meskipun kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan suci yang berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya, karena kita juga menghadapi yang disebut dengan COVID-19 yang itu merupakan bentuk ujian tersendiri bagi kita semua sebagai umat muslim untuk selalu bersabar, untuk selalu di rumah, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tema dengan apa yang telah disampaikan oleh Mas Irfan tadi, bahwa sore hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Pada dasarnya, bersedekah itu memang sangat utama dimanapun dan kapanpun. Tetapi sangat lebih utama lagi apabila kita bisa melaksanakan di bulan suci Ramadan. Maka tidak sedikit yang telah disampaikan oleh para ulama dan diriwayatkan oleh para perawi hadis bahwa Rasulullah SAW itu sangat dermawan. Tetapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Maka itu merupakan contoh yang sangat nyata bagi kita bahwa di bulan suci Ramadan itu ada baiknya kita lebih memperbanyak lagi kualitas dan kuantitas sedekah kita. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Oke, Ustaz. Oleh sebab itu, Mas Irfan, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah an Anasin radhiyallahu an, qila ya Rasulullah, dari sahabat Anas radhiyallahu an dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus sadaqah afdal, sedekah yang manakah yang paling utama?
Maka Rasulullah menjawab, qala sadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, bersedekah di bulan suci Ramadan. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Bahkan dulu orang-orang tua kita banyak mengumpulkan hartanya. Banyak mengumpulkan uang atau apa saja dalam bentuk barang atau lainnya untuk maksudnya disedekahkan di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena untuk memperoleh keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Maka di sini perlu diperhatikan juga bahwa beberapa keutamaan-keutamaan orang bersedekah itu, salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, menolak mara bahaya. Mungkin dalam konteks sekarang ini, di tengah COVID-19 ini, semakin memperbanyak sedekah, maka insya Allah kita akan semakin terhindar dari yang disebut dengan wabah yang sangat luar biasa itu. Maka sedekah itu akan menjadi betul sebagai penolak bala. Kemudian berikutnya adalah sebagaimana disampaikan, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Orang yang bersedekah itu posisinya pasti mulia. Karena orang yang memberi itu lebih utama daripada orang yang menerima atau meminta-minta. Jadi bisa dipastikan orang yang sering memberi itu adalah orang-orang yang hatinya punya kelapangan, punya keridhaan, dan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian akan membagikan hartanya. Tidak mungkin. Itu akan terjadi kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terutama di bulan suci Ramadan ini kemudian menjadi khairun, menjadi lebih baik lagi, dan fastabiqul khairat dalam masalah itu. Sehingga dikatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian berikutnya, as-sadaqatu itu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'an nar. Kama tudfi'ul ma'ut nar. Sedekah itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana api air memadamkan api. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan ini sebagai bulan yang meleburkan dosa kita, maka diiringi dengan bersedekah di bulan suci Ramadan, maka insya Allah dosa-dosa kita ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita akan menjadi yang disebut dengan Idul Fitri, kembali suci. Salah satunya jalan yang dilakukan adalah memperbanyak sedekah. Dan itu akan dilakukan oleh orang-orang mukmin yang betul-betul tulus hatinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti kemudian rajin bersedekah lalu maksiat juga diteruskan dengan argumentasi saya kan sudah bersedekah, maka dosa saya kan diampuni. Jadi bersedekah dosa terus gitu kan ya. Iya, masih bersedekah tapi masih juga melakukan dosa-dosa. Tapi juga melakukan, mohon maaf, korupsi. Sedekahnya banyak, tapi juga melakukan korupsi. Itu kan juga sesuatu yang tidak baik. Maka yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian orang-orang yang rajin bersedekah itu bisa menghapus dosa-dosanya karena tudfi ulma an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Dosanya dilebur habis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan bertaubat, menyesali perbuatannya, dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dilakukan dosa tersebut.
Kemudian yang berikutnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu menjadi bukti keimanan seseorang. Jadi orang yang beriman itu pasti akan bersedekah. Tidak mungkin orang mengatakan amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak peduli kepada fakir miskin. Dia tidak peduli kepada anak yatim. Dia tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan harta dan pertolongan. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itu ayat awal. Orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim, kepada fakir miskin, yang kemudian hatinya tidak mengerti dengan kondisi yang ada di sekitar. Maka sekali lagi Rasulullah SAW itu sangat dermawan, tetapi di bulan suci Ramadan beliau ajwad, lebih dermawan lagi, lebih bersemangat lagi. Maka ini ada kesempatan besar. Mas Irfan masih kurang 17 hari kan? Jadi untuk itu masih kurang 17 hari. Maka seyogyanya kita memperbanyak lagi sedekah, baik secara kualitas ataupun kuantitas, terutama di kanan kiri kita yang membutuhkan. Kemudian sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, salah satu tujuan penting orang berpuasa itu adalah menjadi al-muttaqin. Tidak akan mencapai seperti itu apabila sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat uiddatil muttaqin. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Kita tahu sekarang ini di pandemi COVID-19 ini banyak yang mengeluhkan bagaimana kesulitan perekonomian saat ini. Nah, kesulitan itu jangan sampai kemudian mengkikis habis kedermawanan kita sebagai umat Islam. Karena terutama di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana Allah menyampaikan bahwa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa itu, salah satunya cirinya adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Selalu bersedekah dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi sulit. Manusia kalau dalam kondisi sulit itu ketahuan apa itu masih tetap dermawan atau tidak. Maka ujiannya sangat luar biasa. Jadi itu beberapa keutamaan sedekah. Belum lagi keutamaan orang yang rajin bersedekah itu salah satunya umurnya dipanjangkan. Maka ada kisah yang sangat populer itu di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diceritakan beliau bertemu dengan seseorang temannya, yang mana teman itu besoknya itu akan menikah. Pemuda itu akan menikah. Tetapi malam hari itu oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa orang tersebut besok akan meninggal dunia katanya. Nah, tetapi kemudian beberapa bulan kemudian Nabiullah Ibrahim bertemu dengan orang tersebut dan masih sehat dan masih hidup. Nah, ini kata malaikat Jibril, orang ini katanya sudah mau meninggal dunia, tetapi kenapa masih hidup? Lalu ditanyakanlah kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjawab, orang tersebut masih dipanjangkan
umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara di malam itu dia bersedekah nisful mal, separuh hartanya dia sedekahkan. Jadi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak dipanjangkan secara kualitatifnya, tetapi secara kuantitas orang-orang yang bersedekah itu pasti panjang umurnya. Namanya akan dikenal di masyarakat, dimanapun. Kedermawanannya akan terus dikenal. Dan itu akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa, pribadi-pribadi yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salah satunya yang sangat penting juga, orang yang bersedekah itu tadfa'u maitatassu, akan menolak kematian dalam kondisi yang sangat jelek. Insya Allah orang yang rajin bersedekah dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman, dan mati dalam keadaan penuh dengan maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Selanjutnya, Mas Irfan, orang yang bersedekah itu bukan tanpa ujian, tetapi ujiannya sangat banyak sekali. Setan itu sangat tidak senang kepada umat muslim yang rajin bersedekah. Sehingga bagaimana kemudian setan itu menggagalkan pahala orang bersedekah. Orang bersedekah pahalanya bisa gagal dan bisa hangus gara-gara riya, pamer kepada orang lain. Di bulan suci Ramadan contohnya bersedekah dengan sangat banyaknya. Lalu dia dalam hatinya ada merasa ingin pamer, ingin dilihat oleh orang banyak, ingin dilihat oleh orang lain, sehingga dirinya merasa sum'ah, bangga diri dengan apa yang dilakukan. Maka justru itu akan menghilangkan pahala sedekah tersebut. Begitu juga orang-orang yang kemudian menyebut-nyebut sedekahnya, atau bahkan mengungkit-ungkit sedekahnya. Maka hari ini kita bersedekah, hari ini kita bersedekah, tahun ini kita bersedekah, syaitan tidak akan berhenti untuk menghancurkan pahala sedekahnya. Bisa jadi 2 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, pahala sedekah itu kemudian diungkit-ungkit lagi dan merasa riak dengan sedekahnya. Ada satu contoh, ini contoh saja. Ada orang mengasuh anak yatim. Anak yatim itu diasuh dengan sedemikian baiknya dan bersedekah sangat baik waktu itu. Kemudian suatu waktu dapat 10-20 tahun akan datang kemudian anak yatim itu menjadi anak yatim yang sukses. Tetapi dia melupakan kepada yang mengasuh tersebut. Lalu dia bilang, "Nak, kamu itu dulu kalau bukan saya yang membesarkan, kalau bukan saya yang bersedekah, cerita kepada orang-orang, dia sudah tidak ikhlas dengan sedekahnya, yang menyesal dengan mendidik anak yatim, membesarkan anak yatim." Maka itu salah satu contoh setan itu terus menguji tentang pahala orang-orang yang bersedekah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di bulan suci Ramadan ini patut kiranya kita semakin bersemangat untuk mensedekahkan sebagian harta kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan sedekah kita dimanapun kita berada. Salah satu contoh, kita bisa menyediakan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa, untuk orang-orang yang di saat ini perlu bantuan uluran tangan kita dengan mengirim makanan, dengan memberikan makanan, dan jangan lupa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak akan mencapai derajat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
selama dia itu belum menafkahkan apa yang dia cintai itu. Maka jangan sampai kemudian kita memberi makan, lalu makanan yang sudah kita tidak sukai, lalu kita sedekahkan. Maka seharusnya yang baik adalah makanan yang juga kita senangi, atau makanan favorit yang kita senangi itu kita sedekahkan juga, kita berikan juga kepada orang lain, sehingga orang lain merasa senang juga. Dan tidak mungkin kemudian kita akan memberikan sesuatu yang diri kita sebenarnya sudah tidak suka, lalu kita berikan kepada orang. Ya, Mas Irfan? Ustadz, betul apa yang disampaikan Ustadz barusan, bahwa banyak orang yang keliru mengartikan sedekah, bahwa banyak kejadian sedekah itu yang diberikan adalah sesuatu yang sudah kita tidak mau, atau sisa-sisa, atau apa, misal baju lah misal. Orang mengartikan sedekah itu ya udah baju yang udah gak dipakai disedekahkan gitu. Bahkan menurut saya sedekah yang utama itu yaitu memberikan sesuatu yang kita cintai dan memberikan sesuatu yang kita sayangi, bukan memberikan sesuatu yang sudah tidak kita inginkan lagi. Misal sesuatu yang berharga, ada orang yang membutuhkan, misal ada orang tetangga mungkin butuh pakaian kok, butuh pakaian seragam sekolah misal. Harusnya kan kita mungkin ada sisa uang sedikit, kita belikan baju yang baru, bukan dikasihkan baju anak kita yang sudah gak dipakai. Maka sebaiknya adalah apa yang kita sedekahkan itu adalah hal yang sangat utama sekali. Bahkan di zaman Rasulullah SAW diceritakan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya dalam kondisi sulit. Maka pernah kan di zaman Rasulullah ada seseorang kesulitan, lalu ada tamu, makanannya sudah tidak ada lagi, dia seakan-akan makan di kamarnya, padahal tidak makan, makanya dikasihkan kepada tamunya itu. Dan apa yang terjadi keesokan harinya, didatangi oleh Rasulullah SAW menyampaikan salam bahwasanya Allah sangat senang dengan apa yang dilakukan sahabat Nabi itu di waktu malam itu. Meskipun kondisinya sebenarnya dia tidak mampu dan mengalah dalam kondisi itu. Maka itu yang sangat utama, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim. Kita merasa tidak enak sebenarnya, tetapi sesungguhnya memberi peluang kepada orang lain agar hidupnya lebih enak. Jadi itu Mas Irfan, betul. Kita harus belajar bagaimana kemudian kualitas sedekah kita itu betul-betul dibangun secara baik dan secara bagus. Artinya terutama dalam kondisi COVID-19, sebagaimana kemarin-kemarinnya juga disampaikan takjilus zakat, bersegera untuk berzakat, disampaikan di ngaji ini. Maka juga kemudian kondisi sekarang ini adalah kesempatan besar untuk kita memperbanyak sedekah, dan sedekah itu jangan khawatir, pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat baik, dengan balasan yang setimpal. Jangan sampai kemudian ada istilah mau bersedekah nunggu ikhlasnya. Lalu kapan? Masih dipikir terus, kayak orang mau nikah mau menunggu mapannya. Tiba-tiba usianya sudah usia 40 tahun gitu ya. Lalu kapan akan menikah? Maka insya Allah dengan sedekah itu justru kita akan menarik kekayaan harta-harta yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, harta yang disedekahkan itu tidak berkurang, tapi justru bal yazdad, justru bertambah. Justru bertambah.
maka keyakinan itu akan memberikan semangat kepada umat muslim untuk semakin banyak bersedekah. Maka tidak ada ceritanya orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang dermawan, kemudian dia itu jatuh miskin gara-gara kedermawanannya. Tidak ada. Orang-orang yang dermawan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan kehidupan yang nikmat. Allah akan berikan limpahan rezeki yang banyak. Salah satunya rezekinya adalah keberkahan yang luar biasa. Jadi itu Mas Irfan, pengantar dari saya terkait dengan keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan yang memang sangat utama sekali. Oke, untuk pemirsa di rumah, jangan lupa bahwa setiap di akhir acara ngaji online bareng Kiai akan ada bagi-bagi pulsa sebanyak Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya adalah dengan menjawab pertanyaan dari pemateri ketika di akhir acara, dan juga jangan lupa share ngaji online ini di Facebook, di grup, di minimal 5 grup Facebook dengan cara di public. Jangan sampai di private, tapi di public. Oke. Jangan lupa saksikan terus acara kami ngaji online bareng Kiai setiap harinya. Mungkin untuk yang mau bertanya silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Silakan pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Setelah itu Kiai atau Ustadz Mustafa akan menjawab. Baik Ustadz, berkenaan dengan zakat juga Ustadz, menurut Ustadz sendiri apa sih perbedaannya sedekah dengan zakat itu? Ya, kalau zakat itu kan memang wajib gitu ya. Jadi Wajiban. sedekah wajib itu ya zakat itu. Dan kita mengenal mayoritasnya itu ya zakat fitrah itu yang paling kita kenal di samping zakat-zakat yang lain, dan itu kemarin sudah dijelaskan di ngaji. Kemudian sedekah tatawwu ini adalah sedekah yang sifatnya sunnah, tetapi keutamaannya juga sangat luar biasa. Maka orang-orang yang rajin bersedekah itu hidupnya pasti punya kebahagiaan yang tinggi. Dalam penelitian, orang yang semakin banyak memberi itu justru termasuk orang-orang yang kebahagiaannya semakin tinggi. Kenapa demikian? Karena orang yang sering memberi itu dalam hatinya pasti akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Maka saya bacakan salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Jadi orang-orang yang bersedekah itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menabur sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian 7 tangkai itu tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang diminta. Jadi jangan khawatir bahwa terutama di bulan suci Ramadan ini kita semakin banyak bersedekah, maka insya Allah pelipat gandaan itu akan semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang bakhil, orang yang pelit, itu pasti tidak disenangi oleh Allah, tidak disenangi oleh Rasulullah, juga tidak disenangi oleh manusia. Bahkan sesama pelitnya pun tidak senang. Jadi sesama pelitnya juga tidak akan senang. Oh, ini pelit, padahal dirinya juga pelit. Maka al-bakhil itu jauh dari manusia, dekat dengan neraka, dan itu adalah ciri-ciri
orang-orang yang jauh dari keimanan yang sempurna. Maka orang yang as-sakha, orang yang dermawan, yang rajin bersedekah, maka insya Allah hidupnya dekat dengan surga, jauh dari neraka, dan dengan dekat dengan Allah dan Rasulnya, dan dekat dengan manusia. Maka Mas Irfan, kalau kita melihat bagaimana kemudian orang-orang kaya seandainya itu tidak perlu mempunyai satpam. Kalau kiri kanannya kemudian kita rajin bersedekah kepada tetangga kiri kanan kita, orang-orang dekat kita, maka dengan sendirinya mereka akan mempunyai simpati yang tinggi terhadap orang-orang yang kaya tersebut yang sangat dermawan itu. Baik Ustadz, ini ada penanya dari akun Facebook Ning Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz. Mau tanya Ustadz, lebih baik mana sodakoh sedikit tapi dilakukan secara istiqomah dengan sodakoh yang dilakukan secara suka-suka saja di bulan Ramadan? Terima kasih Ustadz. Mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Mustafa. Jadi yang pertama yang perlu dipahami adalah sebagaimana disampaikan, wa in qallat. Sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan yang kontinuitas, yang terus-terus, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Contoh, kita setiap hari menyediakan berbuka puasa kepada fakir miskin atau tetangga terdekat, dan itu dilakukan kontinuitas selama 30 hari. Wah, itu luar biasa. Dan saya yakin itu nilainya sangat tinggi, karena orang yang istiqomah itu seandainya tidak bisa melakukan, dia akan dicatat seperti orang melakukan. Dia tetap akan dicatat seperti orang melakukan. Itu keutamaan orang-orang istiqomah. Sebagaimana orang yang istiqomah sholat malam kemudian tidak bangun di waktu malam itu dengan halangan, lalu tiba-tiba tidak bisa bangun sampai subuh, maka dia akan dicatat sebagai orang yang bangun di waktu malam. Sebelum tidur sudah niat seperti itu. Sama dengan orang yang istiqomah bersedekah itu selama 30 hari, ngasih makan 2 orang seandainya istiqomah seperti itu, lalu terputus, tidak melakukan gara-gara ada halangan, tapi niat untuk terus melakukan memberi makan itu, maka insya Allah itu akan tetap dicatat sebagai orang yang melakukan hal tersebut. Okay? Kalau ada amalan itu meskipun sedikit tapi istiqomah dilakukan secara kontinu, terus betul. Ini ada lagi penanya dari akun Facebook Sifa Mutiah. Assalamualaikum Ustadz. Jika ada seorang anak bersedekah dari uang jajan, maka apakah pahalanya bisa kembali kepada orang tua, bapak dan ibunya juga? Mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Mustafa. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pasti itu. Jadi dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu, bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh seorang anak, maka pahalanya juga akan dirasakan oleh kedua orang tuanya. Dan tentunya anak seperti itu memperoleh didikan dari orang tuanya juga. Jadi tidak mungkin tiba-tiba anak itu rajin bersedekah kalau orang tuanya tidak rajin bersedekah. Dari itu saja sudah pahalanya dapat orang tua itu. Jadi orang tua sering mencontohkan tanpa sengaja, tanpa diberitahu kepada anaknya, sering bersedekah, lalu anaknya dalam dirinya berinisiatif. Uang jajan yang diberikan oleh ayah dan ibunya itu kemudian disedekahkan kepada teman-temannya yang tidak mampu dan lain sebagainya. Maka contoh seperti itu yang diberikan oleh orang tua, meskipun tidak pernah disampaikan, itu namanya contoh hal, contoh perbuatan, dan itu pendidikan yang sangat luar biasa. Maka itu sangat
memperoleh pahala kedua orang tuanya. Belum lagi yang namanya sekolah, yang membiayai siapa? Kan orang tuanya. Yang ngasih macam-macam orang tuanya, ngasih makan orang tuanya. Maka pahala yang diberikan kepada anaknya juga akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Jadi itu Mas Irfan, bagaimana kemudian seorang anak akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya seperti itu. Itu namanya anak yang soleh atau solihah, yang dididik langsung oleh orang tuanya di rumahnya dan dikuatkan oleh pendidikan yang ada di sekolahnya itu. Ya, Mas Irfan. Oke, terima kasih. Jadi pahalanya seperti pahala jariah gitu ya, terus mengalir gitu ya. Selama anak itu, si anak berbuat baik, selama sama orang tua dididik berbuat seperti itu, pahalanya tetap ngalir terus ke orang tuanya gitu. Betul, Mas Irfan. Jadi terus mengalir, dan karena bagaimanapun kedua orang tua itu telah membesarkan anaknya, maka manfaat dari perbuatan baik kedua orang tuanya, anaknya itu akan diterima juga oleh kedua orang tua. Karena yang menuntun kepada jalan kebaikan itu salah satunya adalah kedua orang tuanya. Kemudian kembali kepada sedekah tadi, mana kita mempunyai kiat-kiat yang sangat bagus dalam bersedekah ini, dengan memberikan perhatian penuh yang serius. Jadi sekali lagi jangan kemudian urusan sedekah itu adalah urusan sepele. Baru ada orang minta, baru mau sedekah. Itu pun kadang-kadang masih menggerutu. Ini kok datang terus ke sini. Ini kok bolak-balik ke sini. Tapi baru itu kemudian dia bersedekah. Jadi tidak pernah punya inisiatif untuk bersedekah. Maka kalau kemudian ada seseorang punya inisiatif untuk bersedekah, peduli kepada yang lain, maka jangan sampai kemudian yang itu diberhentikan atau dihapus sendiri. Wah, sudah, itu kan sudah mampu, sudah saya tidak mau bersedekah. Padahal bisikan yang bagus itu terkait dengan sedekah itu sangat luar biasa dan sungguh sangat memberikan makna dalam kehidupan. Ya, Mas Irfan. Oke, Ustadz. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Ustadz itu, memang banyak lah ya orang yang bersedekah itu kadang kalau dilakukan berulang-ulang niatnya jadi berubah. Maksudnya berulang-ulang itu ada pengemis gitu, biasanya ada pengemis atau ada tukang pengamen lah gitu ya. Ada tukang ngemis datang ke rumah, hari pertama lewat dikasih, hari kedua dikasih, hari ketiga mulai curiga. Kadang ada orang narik amal dari masjid-masjid itu mulai curiga. Paling jangan-jangan ini nipu. Kadang ada yang bilang, kalau bahasa Maduranya, arek beten benyak arek kalau ini gitu. Sambil dirasani gitu. Atau kadang kalau orang itu tiap hari ada amal lewat, masih kedengaran kelihatan dari jauh udah teriak braille gitu kadang sampai pintunya ditutup gitu ya, tadi ditutupi pintu gitu. Kesalahan bisa dibilang lama-lama niatnya bisa berubah gitulah. Iya. Makanya Mas Irfan, dalam Al-Quran disampaikan itu, qaulun ma'rufun wa maufiratun khairun min sadaqati yatsba'uha adha. Perkataan yang baik, qaulun ma'rufun wa maufiratun, dan permohonan maaf. Mohon maaf tidak bisa memberi dan lain sebagainya. Khairun min sadaqati yatsba'uha adha. Itu lebih baik daripada sedekah tetapi diikuti dengan menyakiti. Ya kayak tadi kita sampaikan, ada orang cari amal gitu ya, lalu masih dirasani, bahkan yang nyari amal itu dengar
dengan bisik-bisiknya itu sebenarnya tidak baik. Meskipun dia ngasih gitu. Nah, sebaiknya qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha. Kita mengucapkan dengan baik-baik, minta maaf dengan baik-baik, maka itu sesungguhnya lebih baik daripada kita bersedekah tetapi masih melakukan sesuatu yang menyakiti kepada penerima itu. Ini bahaya. Maka kita sangat hati-hati apabila pribadi kemudian memberi kepada fakir miskin, lalu kita foto bersama, kita expose bahwa saya sudah bersedekah gitu ya. Dan itu sebenarnya kasihan itu ya, anak yatim yang kemudian diekspos untuk kepentingan individu bahwa dirinya sudah bersedekah, bahwa dirinya sudah membantu, kemudian dieksploitasi itu menjadi sebuah kepentingan, maka justru itu sebenarnya menyakitkan kepada si anak yatim. Kita bisa membayangkan apabila kita sebagai anak yatim atau fakir miskin, kemudian kita diekspos sedemikian rupa dengan dalih bagaimana orang ikut bersedekah seperti saya, tetapi sesungguhnya dalam hatinya tidak seperti itu, maka itu sangat membahayakan. Maka kembali kepada menata niat dengan baik untuk melakukan sedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Ya, Mas Irfan. Oke, terima kasih Ustadz. Bagi pemirsa di rumah, jangan lupa setiap akhir acara kita selalu bagi-bagi hadiah senilai 25.000 pulsa, 25.000 rupiah untuk 2 orang pemenang. Caranya yaitu dengan membagikan link fanspage kami kepada 5 grup secara publik dan juga menjawab pertanyaan dari pemateri setiap akhir acara. Oke Ustadz, seperti yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada, bahwa berkata yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang menyakiti, menyinggung dan mengungkit-ungkit, apalagi dirasani begitu ya. Seperti kalau yang tadi ya, ada amalan, wah itu jadi tukang amal itu enak, tiap hari 50.000 gitu. Jadi lebih baik mohon maaf baik-baik gitu ya Ustadz, kalau memang tidak bisa ngasih daripada ngerasani gitu kan. Terus ini lagi Ustadz, pernah ada yang mengatakan bahwa banyak sih, buktinya juga banyak juga di Lumajang, mungkin ada orang yang sudah kaya-kaya itu sakit, ketika sakit itu kalau perlu gak usah berobat ke dokter, malah sedekah saja gitu. Nanti apa ya, bisa kembali sehat gitu. Itu gimana menurut Ustaz Mustafa? Ya, memang ada itu bahwa penjelasannya adalah mardhakum bisadaqah. Jadi obatilah sakitmu itu dengan bersedekah. Jadi itu bisa bahwa orang-orang yang sakit itu melakukan beberapa jalan medis terus dilakukan, kemudian memperbanyak sedekah. Karena begini, efek positif dari sedekah itu salah satunya adalah orang yang diberi sedekah itu akan mendoakan kepada si pemberi sedekah itu. Salah satu contoh, kita kalau datang bersedekah maka pasti akan didoakan. Maka sedekah itu sebaiknya kan diantarkan sendiri, jangan sering nyuruh orang gitu ya. Jadi mentang-mentang kaya kemudian nyuruh orang, sehingga tidak tahu kondisi bagaimana keadaan orang yang kita sedekahi itu. Maka apabila kita memberi sedekah, lalu kemudian orang yang diberi sedekah itu mendoakan
kepada kita, maka subhanallah itu insya Allah orang-orang yang fakir miskin anak yatim doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu faedahnya apabila kita sakit, maka sakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mas Irfan, sebagaimana Rasulullah menyampaikan ada 3 golongan yang dirindukan oleh surga itu. Salah satunya adalah mut'imul ji'an, orang yang suka ngasih makan orang lapar, orang yang bersedekah. Itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayak insya Allah orang-orang yang bersedekah itu nanti akan masuk di surga dengan damai, bisalam, amin, dengan tenang, karena merindukan oleh surga. Ya, silakan. Nggih, Ustaz. Ini kita sambil nunggu penanya ya Ustaz, kita mungkin berbincang-bincang dulu lah. Lantas kalau dari tadi kita membicarakan keutamaan dari bersedekah, terus lantas bagaimana ancaman lah dari Allah misal tentang orang yang tidak mau bersedekah atau pelit gitu, Ustaz. Ya, Mas Irfan. Baik, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil itu salah satunya memang nanti harta yang dimiliki itu akan dililitkan kepada orang-orang yang kaya tetapi bakhil. Itu ancaman yang nanti akan kita hadapi di akhirat itu. Tetapi salah satu yang paling nyata adalah orang yang bakhil itu, orang yang tidak mau bersedekah, itu akan mengalami kesempitan dalam hidup dan hartanya tidak berkah. Jadi meskipun hartanya banyak, tetapi tidak pernah cukup, tidak berkah. Ada saja yang kemudian membuat hartanya itu harus keluar. Jadi kalau tidak bersedekah nanti diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Tiba-tiba anaknya sakit, harus bersedekah ke dokter kan? Tiba-tiba harus memberi uang banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya hatinya terasa sempit. Itu adalah sesuatu yang tidak enak dalam hidup. Jadi tidak mungkin orang yang bakhil itu hatinya lapang, hatinya tenang, hatinya penuh dengan kedamaian. Tidak mungkin. Pasti hatinya penuh dengan kesempitan, gelisah. Dan hidup ini yang dipikirkan adalah harta, dan bagaimana menambah harta. Dan harta itu ketika sudah terkumpul sangat banyak, maka dia nanti akan menghadapi apa yang disebut dengan kematian dan hartanya sudah tidak bermanfaat apa-apa. Jadi keresahan hidup itu adalah Ustadz, mungkin audionya bisa dihidupkan lagi. Ada gangguan tadi Ustadz. Itu mungkin soundnya. Sudah tersambung kembali Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Jadi itu tadi bahwa keresahan dalam hidup, tidak tenang dalam hidup, itu akan diberikan kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau mensedekahkan hartanya. Di samping ancaman-ancaman tadi itu, hartanya nanti di akhirat nanti bukan justru akan memberi manfaat, tetapi itu akan justru akan memberikan mudarat dalam hidupnya di yaumil akhir. Itu maksudnya.
Jadi memang Allah sudah mengancam ya Ustadz, seperti di Al-Quran itu la in syakartum la azinakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid gitu katanya. Ya, betul. Jadi itu ancaman yang sangat pasti. Jadi orang yang tidak bersedekah itu pasti tidak bersyukur dan akan diancam dengan siksa yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustadz, mungkin karena sudah jam 5, mungkin acaranya akan diakhiri. Namun sebelum diakhiri, Ustadz, mungkin Ustadz Zainul Mustafa bisa memberikan kata-kata penutup sebagai pesan-pesan dulu kepada pemirsa di rumah. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur yang masih panjang. Di tahun ini kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun kita jangan lupa bahwa kehidupan kita adalah kehidupan sosial. Di kanan kiri kita, belakang depan kita, itu banyak manusia-manusia yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan untuk kita peduli kepada mereka. Maka ada kaya, ada miskin, itu merupakan sesuatu yang sunnatullah. Yang kaya harus peduli kepada yang miskin, dan salah satu jalan kepedulian itu adalah mensedekahkan sebagian harta kita kepada mereka. Dan jangan khawatir, harta yang kita buat berbagi itu tidak akan berkurang, tetapi akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling luar biasa itu adalah kita akan diberikan nikmat hidup yang indah, yang mulia, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan berupa jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Irfan penutup dari saya. Terima kasih Ustadz untuk kesempatannya sore hari ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa tetap stay tune di acara ngaji online bareng Kiai di fanspage Facebook LTNNU Lumajang, dan dapatkan pulsa sebanyak Rp25.000 untuk 2 orang pemenang dengan cara membagikan link fanspage LTNNU Lumajang ke 5 grup secara publik dan juga menjawab pertanyaan dari pemateri setiap akhir acara. Dan juga bagi pemirsa di rumah, jangan lupa ingin berzakat, berinfak, sedekah di Lazisnu, NU Care Lazisnu Lumajang. Yang mana NU Care Lazisnu Lumajang mempunyai program jemput zakat dengan cara menghubungi nomor telepon Lazisnu Lumajang. Nanti setiap zakat atau sedekah atau infak yang ingin pemirsa di rumah berikan akan dijemput langsung oleh Lazisnu Lumajang. Untuk selanjutnya akan ada pertanyaan dari pemateri kita. Monggo Ustadz Zainul Mustafa untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaan pada kali ini adalah sebutkan 2 keutamaan bersedekah. Itu Mas Irfan. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaannya pemirsa di rumah, sebutkan 2 saja, ingat sebutkan 2 saja keutamaan bersedekah menurut yang disampaikan oleh Ustadz Zainul Mustafa tadi. Terima kasih untuk sore hari ini. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Jangan lupa jika ingin bersedekah, infak, dan zakat di NU Care Lazisnu Lumajang saja, yaitu beralamat di Jalan Musi, Sumberjo, Sukodono, Lumajang. Dan jangan lupa juga tetap stay tune setiap harinya di acara ngaji online bareng Kiai di fanspage LTNNU Lumajang setiap jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jangan dapatkan hadiah menarik setiap harinya dengan cara membagikan link kami
di 5 akun grup secara publik dan juga jawab pertanyaan dari pemateri setiap akhir acara. Akhirnya saya Irfan Ainur Rafiq sebagai pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bertemu lagi besok di acara ngaji online bareng Kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.